everyone, ketemu lagi sama Miss Cynthia. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang genre of text. Kemarin kita bahas tentang descriptive text dan saat ini kita mau membahas tentang recount text. Nah, mungkin kalian udah merasa familiar nih tentang recount text. Mungkin saat SMP kalian sudah pernah belajar tentang recount text atau sekedar overview nih tentang recount text sendiri. Nah, saat ini Miss mau mengupas tuntas tentang recount text. Apa sih itu recount text? Masih pada ingat nggak nih tentang recount text? Oke, sebelum masuk ke videonya, Miss mau ngingetin buat kalian semua, jangan lupa di like, subscribe, and turn on the notification biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Miss, oke? Nah, lanjut ya, langsung ke materi tentang recount text. Yang pertama, at the first, Miss mau membahas tentang definition recount text. What is the definition of recount text? Apa sih definisi dari recount text itu, Miss? Recount text is one of the genre of the text to retell the past event. Jadi, recount text itu adalah salah satu jenis teks yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa di masa lampau. Itu recount text. Biasanya bahan recount text kita itu apa? Pengalaman pribadi, misalkan pengalaman naik kelas, pengalaman mungkin menang lomba, atau pengalaman terburuk, terbaik, itu biasanya bahan recount text kita. Nah, yang kedua, Miss mau membahas tentang how many types of recount text. Berapa banyak sih, Miss, tipe atau jenis dari recount text itu? Nah, berapa coba? Pada ingat gak? There are three kinds of recount text. Yang pertama itu personal recount, yang kedua itu factual recount, dan yang ketiga imaginative recount. Oke, ada personal recount, factual recount, and imaginative recount. Nah, Miss, aku masih bingung nih, Miss, apa bedanya dari personal recount, factual recount, and imaginative recount? Oke, kalian udah siap semua? Miss bahas satu-satu ya. Oke, let's start. Oke, kita bahas tentang personal recount. Apa sih personal recount itu? Personal recount merupakan jenis recount yang isinya menceritakan pengalaman pribadi penulis. Itu yang disebut personal recount. Dan yang kedua itu factual recount, merupakan jenis recount text yang isinya berupa fakta. Dan yang ketiga, imaginative recount, merupakan jenis recount text yang isinya bersifat fiksi, gak nyata nih, dan penulis menuliskannya sebagai suatu kejadian di masa lalu. Itu adalah perbedaan antara personal recount, factual recount, dan imaginative recount. Nah, yang ketiga, what is the purpose of the recount text? Apa sih, Miss, tujuan dari recount text itu? Recount text itu tujuannya itu sebagai informasi dan juga hiburan bagi pembacanya, to entertain the readers, untuk menghibur para pembaca. Itu tujuan dari recount text. Dan yang keempat, kita mau membahas tentang generic structure of recount text. Apa sih, Miss, struktur dari teks recount itu apa aja, Miss? Kita bahas ya. Oke, yang ada tiga. Yang pertama itu orientation, yang kedua events, dan yang ketiga itu adalah reorientation. Nah, pasti pada bingung nih semuanya. Apa sih, Miss? Orientation isinya apa? Events isinya apa? Reorientation isinya apa? Oke, kita bahas ya. Oke, let's start. Orientation itu isinya merupakan bagian pembuka dari sebuah teks recount yang menjelaskan informasi rinci dari sebuah cerita seperti tempat, waktu, keadaan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah event. Events itu merupakan peristiwa-peristiwa yang ada dalam sebuah cerita.
Dan yang ketiga itu reorientation. Reorientation dalam sebuah recount dapat berupa rangkuman dari peristiwa yang diceritakan maupun kesan atas peristiwa yang diceritakan tersebut. Itu reorientation. Nah, yang kelima kita mau membahas tentang language features, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari recount text itu apa aja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama itu using simple past tense. Kenapa Miss pakai simple past tense, nggak pakai simple present tense? Karena mereka menceritakan retail past event, menceritakan kejadian di masa lalu, makanya pakai simple past, polanya subject plus verb to, kata kerja kedua ya. Nah, yang kedua itu action verbs. Kenapa sih Miss dalam recount text itu kita harus menggunakan action verbs? Karena banyak kegiatan atau aktivitasnya seperti run, drink, eat, itu adalah action verbs ya. Dan yang ketiga itu noun phrase, biasanya bersifat spesifik, seperti contoh tokoh utama nih, seperti I, she, he, it tuh. Dan yang keempat itu adalah adverbs. Adverbs itu ada 3, adverbs of place, adverbs of times, dan adverbs keterangan suasana. Oke. Nah, keterangan tempat misalkan di mana, di kolam renang, di taman, atau di pasar, atau di pusat perbelanjaan. Nah, keterangan tempat itu seperti itu contohnya. Kalau keterangan waktu itu seperti mungkin pagi, siang, sore, subuh, malam gitu. Nah, untuk keterangan suasana itu seperti mungkin sepi, rame, penuh, sesak, itu keterangan suasana. Dan yang keenam itu chronological connection. Chronological connection itu ditandai dengan some words, misalkan kayak first, second, third. Itu adalah signaling words-nya. Itu dari recount text itu seperti apa, Miss? Oke, Miss bacain ya. Oke, please listen carefully. Last Sunday, our family went to Bandung. We went there on New Year holiday by plane. It was an amazing trip because I went to Bandung with my family. In Bandung, we visited several famous places. First, we went to a mountain located in North Bandung. Then we went to a zoo because my sister wanted to go there. At night, we had a family dinner at Dago. It was a good holiday for me and my family. I hope I could visit Bandung again very soon. Itu adalah contoh dari recount text. Itu pengalaman pribadi, pengalaman liburan pribadi. Nah, kita identifikasi dulu yuk. Misalkan yang orientation yang mana, yang events yang mana, yang reorientation yang mana. Oke, Miss bacain ya. Jadi yang orientation itu biasanya pendahuluan dari last Sunday until famous places, itu orientation. Eventsnya dari first, we went to a mountain located in North Bandung until dinner at Dago, itu events. Nah, yang terakhir itu reorientation, biasanya kesan kita terhadap pengalaman itu. Misalkan, it was a good holiday for me and my family. Jadi, ini itu adalah liburan terbaik nih untuk saya dan keluarga saya, itu kesannya. Nah, harapannya, I hope I could visit Bandung again very soon. Jadi, saya itu berharap saya bisa mengunjungi Bandung lagi nih sesegera mungkin itu. Mungkin itu saja video dari Miss, video pembelajaran dari Miss. Semoga bisa membantu kalian semua untuk memahami tentang recount text. Tadi kan kita udah bahas definisinya, what is the definition of recount text, terus how many types of recount text, what is the generic structure of recount text, what is the language features of recount text, and what is the examples of recount text. Okay?
maybe that's all for my explanation today. I hope you can understand easily, and thank you so much for your attention, and thank you for watching my video, and see you on the next meeting. Okay, bye bye.